Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome to our video. Di sini kami ingin berbagi informasi mengenai cara menjaga kesehatan otot. Gimana ya caranya? Langsung ke pembahasan aja yuk. Otot memegang peranan penting untuk melakukan aktivitas. Otot merupakan jaringan yang berfungsi sebagai alat gerak aktif. Otot tubuh yang sehat dan kuat membuat kita bisa bergerak dengan bebas dan menikmati berbagai kegiatan. Agar kita terhindar dari berbagai gangguan otot, seperti nyeri otot, kram, ataupun otot lemah, ada beberapa cara untuk menjaga agar otot tetap sehat. Tetapi bukan berarti kita harus ke gym setiap hari ya. Apa aja sih yang bisa kita lakukan? Hal pertama yang bisa kita lakukan dengan rutin berolahraga. Sejak usia 40 tahun, tubuh manusia secara alami akan mulai kehilangan massa otot. Seiring terjadinya penurunan kadar hormon testosteron serta aktivitas fisik yang dilakukan seiring pertambahan usia. Oleh karena itu, rutin berolahraga merupakan cara yang efektif untuk menjaga kesehatan otot. Misalnya dengan jogging, berenang, bulu tangkis, dan lainnya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan massa otot dan juga memiliki otot yang kuat. Kemudian, dengan menjaga berat badan ideal, berat badan yang berlebih atau obesitas, atau berat badan yang berada di atas batas normal, memberikan dampak yang tidak baik bagi otot. Kenapa? Karena hal ini memberikan tekanan yang lebih besar pada otot tubuh, di mana otot tubuh harus bekerja lebih keras untuk menopang berat tubuh, sehingga menyebabkan otot tubuh menjadi lebih mudah lelah dan cepat tegang. Dampaknya, kita merasa tidak nyaman saat sedang beraktivitas. Agar berat badanmu bisa mencapai titik ideal, kamu perlu menjaga pola hidup sehat, yakni dengan makan makanan dan minum minuman yang bergizi seimbang. Kemudian, cobalah untuk rutin berolahraga paling tidak selama 30 menit setiap hari. Ini akan membakar kalori ekstrak yang masih ada di dalam tubuhmu. Selain itu, olahraga ringan pun dapat membiasakan otot untuk bergerak aktif, sehingga mencegah rasa pegal dan nyeri otot. Selanjutnya, cukupi kebutuhan cairan atau air. Di dalam cairan atau air terdapat banyak mineral seperti kalium, magnesium, dan elektrolit lainnya yang dibutuhkan oleh otot tubuh untuk membantu melancarkan reaksi kimia yang dibutuhkan untuk menyebarkan asam amino ke seluruh sel otot. Jika kebutuhannya tidak tercukupi, tubuh akan mengalami dehidrasi serta berimbas pada gangguan penyerapan nutrisi oleh otot yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan elektrolit. Akibatnya bisa memicu lemah otot dan hilangnya koordinasi tubuh. Oleh karena itu, kita perlu memenuhi kebutuhan cairan tubuh setiap hari, yaitu dengan mengonsumsi setidaknya 8 gelas atau 2 liter air per hari. Dengan mencukupi kebutuhan air harian, otot dapat menyerap nutrisi secara optimal tanpa gangguan. Yang keempat yaitu mengonsumsi makanan sehat. Salah satu menjaga kesehatan otot adalah memastikan asupan nutrisi yang baik dengan mengonsumsi makanan yang bergizi, mulai dari protein, karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral. Mengonsumsi makanan tinggi protein merupakan salah satu asupan pokok sebagai komponen penyusun otot serta meningkatkan massa otot. Hal itu dikarenakan asam amino sebagai bahan penyusun protein membantu memperbaiki dan memelihara jaringan otot. Sumber protein yang bisa dikonsumsi misalnya daging merah, kacang-kacangan, susu, dada ayam, dan telur. Kemudian, asupan karbohidrat dan lemak diperlukan sebagai sumber energi bagi otot. Karbohidrat ini disimpan dalam tubuh dalam bentuk glikogen yang salah satunya terdapat di dalam otot sebagai energi untuk bergerak. Contohnya, mengonsumsi nasi merah, jagung, pisang, umbi-umbian, kacang merah, oat, alpukat, biji-bijian, keju, dan minyak zaitun. Selain itu, berbagai asupan vitamin juga diperlukan bagi kesehatan otot, seperti vitamin D, dibutuhkan untuk kontraksi, menjaga fungsi, serta pertumbuhan otot. Kekurangan vitamin D dapat menyebabkan nyeri pada otot. Contoh makanan yang mengandung vitamin D, susu, telur, ikan, salmon, dan lainnya. Vitamin C. Vitamin C dibutuhkan otot untuk menerima asupan oksigen yang cukup serta sebagai penghasil kolagen yang fungsinya membentuk otot dan tulang. Contohnya buah-buahan sitrus, tomat, brokoli, dan lainnya.
Yang ketiga, semua jenis vitamin D, B1, B2, B3, B6, B7, maupun B12 bekerja sama dalam membantu proses pengolahan makanan untuk menghasilkan energi siap pakai oleh tubuh selama proses latihan otot. Contoh makanannya seperti biji-bijian, sayuran berdaun hijau, makanan laut, yogurt, dan kacang-kacangan. Dan yang terakhir, vitamin E. Vitamin E berfungsi untuk mengembalikan stamina tubuh dengan cepat setelah beraktivitas fisik, sehingga tubuh tidak lelah. Contohnya almond, minyak zaitun, alpukat, bayam, dan sawo. Terakhir ada asupan mineral seperti kalsium, zat besi, dan magnesium yang menjadi nutrisi yang dibutuhkan bagi otot juga. Yang pertama, kalsium. Kalsium berperan dalam proses kontraksi otot, gerakan motorik untuk membantu protein dalam otot. Contohnya kacang almond, brokoli, ikan sarden, serta susu. Dan yang kedua, magnesium. Magnesium merupakan mineral penting yang berperan dalam sintesis protein, fungsi otot, metabolisme energi, relaksasi dan kontraksi otot, serta mampu meningkatkan kinerja dan massa otot. Kekurangan magnesium dapat menyebabkan nyeri pada otot. Contohnya, makanan yang mengandung magnesium, alpukat, ikan, sayuran hijau, pisang, tahu, dan tempe. Dan yang terakhir ada zat besi. Zat besi membantu otot menerima oksigen yang diperlukan otot untuk bekerja. Contohnya, daging merah, kerang, kacang-kacangan, susu, sapi, kismis, ikan tuna, ikan salmon. Nah, sekarang udah tahu kan bagaimana cara menjaga kesehatan otot? Kesimpulan dari pembahasan kita kali ini adalah betapa pentingnya menjaga kesehatan otot agar kita dapat melakukan aktivitas kita sehari-hari dengan baik. Banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan otot, yaitu dengan rajin berolahraga, jaga berat badan, mencukupi kebutuhan cairan, makan atau mengonsumsi makanan sehat dan bergizi. Jadi, mulai sekarang kita harus jaga kesehatan otot kita ya, agar kita terhindar dari gangguan otot. Oke, sekian pembahasan dari kami. Thank you for watching guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.